akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanlah sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam. Oh, sukacitaku, pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sorakan haleluya. Mari adik-adik, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Dia, dan sama-sama kita angkat pujian ini. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Kalau tadi kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Fili dari tim Rescue akan membawakan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Tapi kita akan menghafalnya sambil bernyanyi. Yuk belajar sama-sama ya. Oke adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2:21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, kita lebih cepat ya kali ini. Siap ya? Siap? Kisah Para Rasul 2:21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wah, good job. Kali ini kita akan lebih cepat lagi. Ready? Siap ya? 1, 2, ready, go. Kisah Para Rasul 2:21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Shalom adik-adik di rumah. Hari ini Kak Yohan mau sharing firman Tuhan yang judulnya Berseru kepada Tuhan. Nah, Kak Yohan mau kalian di rumah duduk manis dan fokus kepada Tuhan. Ya, walaupun Kak Yohan gak bisa lihat kalian di rumah, tapi percaya ada Roh Kudus yang bersama dengan kalian supaya kalian bisa mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi, semua duduk yang manis dan simpan mainannya. Oke? Nah, sekarang kita mau mulai. Yuk. Nah, adik-adik, seperti judul kita hari ini yaitu berseru kepada Tuhan. Apa arti dari kata berseru sih? Artinya adik-adik memanggil atau menarik dengan suara yang nyaring. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita diutus oleh Tuhan untuk suatu tugas yang mulia loh, yaitu kita memberitakan tentang Tuhan Sang Juru Selamat, supaya orang yang mendengar akan percaya dan akhirnya mereka diselamatkan. Tapi sebelum Kak Yohan lanjutkan, Kak Yohan mau kasih
ilustrasi tentang orang-orang yang berseru tujuan mereka untuk meminta tolong dan diselamatkan. Kita nonton dulu yuk. Breaking news hari ini. Tim rescue mendapat misi terbaru untuk mencari sekelompok pendaki gunung yang tersesat. Laporan yang kami terima, mereka sudah tersesat dan hilang selama 2 minggu. Kami mengharapkan mereka bisa segera ditemukan dan diselamatkan. Baik Pak, saya akan laksanakan tugas dari Bapak. Nah, kalian sudah dengar kan berita dari radio? Saya ditugaskan oleh atasan saya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang di hutan ini. Dulu saya seperti mereka loh. Hiking ke gunung dan menelusuri hutan dan tersesat karena persiapan yang kurang tepat. Sampai-sampai kita sudah putus asa. Tapi puji Tuhan, ada tim rescue yang menyelamatkan. Sekarang saya sudah menjadi bagian dari tim rescue. Yuk ikut aku menyelesaikan misi ini. Persediaan makananku sudah habis. Malah udah malam lagi. Aku lapar. Aduh, aku kalau enggak jadikan makanan binatang buas. Tuhan, tolong. Ada suara apa itu? Jangan-jangan itu yang mau nyelamatin aku. Hai, selamatkan saya! Selamatkan saya! Hei kamu, saya dari tim rescue. Saya diutus untuk menyelamatkan kamu. Dengar instruksi saya, oke? Dan percaya, saya akan menyelamatkan kamu. Kita harus bergerak cepat ya, karena hari semakin gelap. Tuhan dengar seruan aku. Baik Kak, saya mau dengar dan percaya karena saya mau selamat. Telah ditemukan pendaki gunung yang tersesat oleh tim rescue. Terima kasih untuk tim rescue yang bekerja cepat untuk menyelamatkan pendaki yang tersesat. Seru ya adik-adik ilustrasinya. Kalian bayangin deh, kalau yang tersesat itu adalah teman-teman yang belum kenal kasih Tuhan. Sedangkan tim penyelamat itu adalah kita adik-adik, anak-anak Tuhan yang dulu juga tersesat tapi sekarang sudah diselamatkan. Kita akan membaca Roma 10 ayat 13 sampai 15 untuk menjelaskan secara sederhana proses pemberitaan Injil yang tujuannya untuk menyelamatkan seseorang. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seseorang diselamatkan saat dia berseru kepada Tuhan karena percaya setelah mendengar kabar baik yang disampaikan oleh orang yang diutus. Jadi, bagiannya seperti ini nih. Jadi, prosesnya seperti ini ya adik-adik. Kita lihat di bagian sederhananya. Pertama, ada anak yang diutus. Anak itu memberitahukannya tentang Yesus adalah juru selamat. Setelah kabar baik itu diberitakan, ada yang mendengar.
Anak yang mendengar menjadi percaya. Anak yang percaya berseru kepada Tuhan. Anak yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Siapa yang diutus? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti di ilustrasi tadi tuh, tim penyelamat diutus untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Siapa yang diberitakan? Memberitakan Injil keselamatan, Yesus sebagai juru selamat. Nah, seperti tim penyelamat itu tersesat dan pernah diselamatkan. Perhatiin deh adik-adik tentang video yang tadi. Adik-adik itu menceritakan tentang tim penyelamat yang dulu pernah tersesat dan ditolong. Siapa yang mendengar? Setiap orang harus mendengar berita Injil. Nah, seperti orang yang tersesat tadi adik-adik, dia sudah putus harapan dan dia berpikir kalau dia akan menjadi santapan binatang buas di hutan. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara drum dan dia berlari untuk mencari sumber suara tersebut. Siapa yang percaya? Yang sudah mendengar Injil menjadi percaya. Sama adik-adik seperti orang yang tersesat tadi. Dia percaya kepada tim penyelamat. Kalau tim penyelamat menginstruksikan dia harus berlari cepat karena hari sudah mau malam, dia melakukannya. Adik-adik, tujuannya supaya apa? Yaitu supaya dia selamat. Siapa yang berseru? Setiap orang yang percaya dan berseru kepada nama Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Setiap orang yang hatinya percaya dan berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, akhirnya cerita tadi adik-adik, sesudah orang tersebut tersesat dan diselamatkan, kakak yakin sekali dia akan menceritakan bagaimana dia diselamatkan oleh tim penyelamat. Dan dia akan menjadi orang yang diutus juga untuk menyelamatkan teman-temannya yang hilang. Wah, keren banget ya Tuhan kita adik-adik. Jadi, seseorang dapat diselamatkan dari kebinasaan jika mereka percaya di dalam hati dan berseru dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita juga memberitakan firman Tuhan buat orang-orang di sekitar kita, supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu mampu mengampuni segala dosa kita dengan cara dia mati di kayu salib. Kak Yohan mau men-challenge kalian untuk siap menjadi utusan Tuhan. Jangan malu ya adik-adik untuk menceritakan Tuhan kepada teman-teman kalian. Ajak mereka untuk menyerukan nama Tuhan di dalam hidup. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang luar biasa ya Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Semua pada siap ya? Kita sama-sama yuk mau memulai kuis hari ini yang akan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yang akan dimulai dari kelas toddler sampai sekolah minggu kecil, dari LB sampai SD kelas 1. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Berseru kepada nama Tuhan, atau B. Bersujud kepada Yesus.
Benar adik-adik, jawabannya adalah A. Berseru kepada nama Tuhan. Kita lanjut pada pertanyaan nomor 2. Saat berseru kepada Tuhan, artinya kita gunakan titik untuk memanggilnya. A. Mulut atau B. Telinga. Benar adik-adik, jawabannya adalah A. Mulut. Kita lanjut dengan pertanyaan yang terakhir dari kelompok pertama. Orang yang berseru kepada Tuhan maka akan A. Didengarkan atau B. Diselamatkan. Benar adik-adik, jawabannya adalah B. Diselamatkan. Kita lanjut dengan kelompok yang kedua. Sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab A. Roma 10 ayat 13 sampai 15, B. Roma 11 ayat 13 sampai 15 atau C. Roma 12 ayat 13 sampai 15. Benar adik-adik, jawabannya adalah A. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Mereka yang tidak percaya kepadanya menjadi percaya apabila A. Melihat Tuhan Yesus, B. Mendengar tentang Tuhan Yesus, atau C. Menyentuh Tuhan Yesus. Benar adik-adik, jawabannya adalah B. Mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Tugas siapa memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya? A. Setiap orang yang sudah percaya Yesus. B. Guru sekolah minggu. C. Pendeta yang berkhotbah. Benar adik-adik, jawabannya adalah A. Setiap orang yang sudah percaya Yesus. Pertanyaan keempat. Seseorang akan diselamatkan apabila A. Hatinya sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, atau B. Mulutnya berseru kepada nama Tuhan Yesus, atau C. A dan B benar. Benar adik-adik, jawabannya adalah C. A dan B benar. Pertanyaan terakhir. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 berbunyi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan A. Dipujinya, B. Diselamatkan, atau C. Disembuhkan. Benar adik-adik, jawabannya adalah B. Wah, kakak lihat kalian semua pasti hebat-hebat dan kalian pasti menjawab semua pertanyaan dengan sangat luar biasa. Karena kalian adalah anak-anak yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, masih tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas setiap adik-adik Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun dan memampukan setiap adik-adik untuk melakukan setiap firman yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan, dan biar sungguh penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna Tuhan di dalam kehidupan adik-adik.
Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan, perkenanan-Mu ada untuk bangsa kami. Pemulihan terus terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami segera dipulihkan dari pandemi COVID-19, dipulihkan dari krisis ekonomi. Dan juga Tuhan, biarlah perlindungan-Mu Tuhan terus ada untuk bangsa kami. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala tindakan teroris. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari segala bencana alam Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan bangsa kami boleh tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan terjadi pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Banyak Tuhan orang yang berseru-seru Tuhan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat tuntunan-Mu, buat Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakilnya. Terus sertai dan lindungi supaya Presiden dan Wakilnya bisa bekerja lebih maksimal lagi ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Opa Niko. Tuhan berkati kesehatan Opa Niko, berkati pelayanannya ya Tuhan. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terus pertajam Opa Niko lebih dan lebih lagi. Hikmat penyertaan-Mu terus Engkau nyatakan buat Opa Niko, keluarga anak mantu dan cucunya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan, terima kasih buat Opa Yanto. Kasih dan setia-Mu selalu baru buat Opa Yanto. Kami berdoa buat Opa Yanto boleh terus membuat jemaat-Mu hidup layak di hadapan-Mu. Berkati pekerja dan pelayanan Opa Yanto ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati kesehatannya. Biar Opa Yanto terus melekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tim medis yang sedang menangani pasien COVID-19, agar Tuhan memberkati mereka, diberikan semangat, kesehatan yang sempurna, dan dijauhkan dari terpaparnya virus corona. Tuhan berkati dan lindungi mereka sehingga mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau berdoa untuk pasien virus corona dimanapun mereka berada, dan juga untuk teman-teman kami yang sakit, agar Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Shalom adik-adik, kakak percaya kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.